Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rama Ramadhani. Saya dari PSIK 5B kelompok B5. Baik, di sini saya akan melakukan evaluasi tentang RJP pada neonatus. Langsung kita mulai saja. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu RJP neonatus. Jadi kita mulai saja. Jadi RJP neonatus adalah serangkaian tindakan untuk membantu bayi agar bayi bernafas secara adekuat dan spontan. Nah, apabila bayi melakukan pernafasan secara adekuat dan spontan, otomatis output bayi akan baik, dan apabila output pada bayi akan baik, akan tumbuh kembang bayi akan baik juga. Lalu hal apa sih yang harus diperhatikan dalam kita melakukan RJP pada neonatus? Nah, hal yang pertama yang harus kita lihat adalah blok airway. Nah, blok airway ini meliputi dari bersihan jalan nafas yang efektif. Lalu yang selanjutnya ada kita harus memperhatikan posisi leher. Yang selanjutnya adalah posisi bayi dengan benar. Yang selanjutnya ada breathing. Nah, breathing ini kita harus melihat apakah posisi bayi itu bernafas secara adekuat atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada circulation. Nah, circulation ini apakah sirkulasi pernapasan bayi itu baik atau tidak. Dan yang selanjutnya kita lihat juga nadi dan saturasi oksigen. Dan yang selanjutnya kita juga harus melihat pemberian obat. Nah, pemberian obat di sini untuk meningkatkan kontraktilitas pada denyut jantung. Nah, dan yang selanjutnya kita memberikan larutan. Nah, larutan seperti LL ini untuk membantu meningkatkan volume pada darah. Nah, selanjutnya APD apa sih yang harus kita siapkan saat kita akan melakukan RJP? Yang pertama ada celemek atau apron. Nah, apron ini tujuannya agar saat kita melakukan tindakan biasanya kan menempel, maksudnya muncrat gitu percikannya, nah pada cairannya. Nah, itu supaya tidak langsung ke badan. Nah, biasanya itu menempel ke apron supaya kita tidak terkontaminasi darah ataupun cairan yang lainnya. Dan yang kedua ada kacamata. Dan yang ketiga ada penutup kepala, dan juga ada masker. Dan yang selanjutnya ada sarung tangan steril. Dan alat apa sih yang harus kita persiapkan untuk membuka jalan nafas? Yang pertama ada alat penghisap. Nah, alat penghisap ini biasanya bertujuan untuk menghisap sekret lendir-lendir yang di dalam mulut. Kan biasanya kan bayi saat persalinan itu banyak sekali masuk nih kayak darah ataupun cairan ketuban, dan juga ini bisa dihisap bisa dilakukan di bagian kedua hidung. Dan biasanya itu alat yang selanjutnya yang kita gunakan bisa menggunakan suction catheter. Nah, suction catheter ini biasanya digunakan di rumah sakit. Nah, suction catheter ini juga sama fungsinya seperti yang tadi, untuk mengeluarkan darah maupun cairan ketuban yang ditelan oleh bayi. Dan yang selanjutnya ada endothel cup. Dan endothel cup ini fungsinya untuk memberikan obat pada bayi. Dan yang selanjutnya ada laryngeus cup, lalu ada back and face mask, dan yang selanjutnya ada selang oksigen. Nah, selang oksigen ini jangan lupa kita juga siapkan tabung oksigen. Nah, tabung oksigen ini kita juga lihat apakah di situ mengalami kebocoran atau tidak. Nah, pastikan tabung oksigennya itu sudah terisi. Dan yang selanjutnya apabila di rumah sakit itu biasanya sudah tersedia di bagian samping bed. Nah, itu bisa kita atur aja saturasi oksigennya. Lalu yang selanjutnya alat yang harus kita gunakan pada saat resusitasi neonatus itu ada obat namanya epinefrin. Nah, obat epinefrin ini obat yang kita saat pemberian bisa melalui ETT atau bisa melalui umbilical catheter.
Nah, yang selanjutnya ada stetoskop. Di stetoskop ini untuk mendengarkan denyut jantung. Dan yang selanjutnya ada klem umbilikalis. Nah, klem umbilikalis ini biasanya untuk menjepit tali pusat. Lalu yang terakhir ada dua linen. Nah, linen yang pertama ini untuk mengeringkan dan yang satunya lagi untuk membungkus si bayi. Dan selanjutnya adalah kita masuk ke tahap tindakan. Nah, tahap tindakan ini yang pertama kita harus membutuhkan teman. Saat melakukan RJP pada neonatus, kita tidak mungkin melakukan sendirian, tetapi kita harus dibantu dengan teman. Yang selanjutnya kita harus mencuci tangan. Nah, yang habis mencuci tangan habis itu biasanya kita memakai APD. Nah, APD apa sih yang harus kita gunakan? Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama kita harus memakai celemek atau apron, yang habis itu kita memakai masker, habis itu kacamata, habis itu penutup kepala dan masker yang steril. Yang selanjutnya habis itu kita jangan lupa saat bayi persalinan itu kita harus menyalakan infant warmer. Nah, infant warmer ini digunakan untuk menghangatkan bayi. Jadi infant warmer ini pokoknya kita harus menyalakan sebelum bayi di persalinan, supaya saat sudah persalinan bayi bisa langsung dipindahkan untuk memberikan kehangatan. Nah, yang selanjutnya habis itu kita posisikan bayi. Nah, letakkan bayi. Setelah bayi sudah di sini, lalu jangan lupa kita harus membuang bedong yang tadi. Pelan-pelan ya. Lalu ini linen ini dibuang ya. Lalu yang selanjutnya linen ini jangan lupa kita keringkan si bayi. Nah, saat keringkan ini kita juga bisa merangsang rangsangan taktil ya. Nah, seperti ini. Itu kita buang ya. Nah, linen ini. Nah, yang selanjutnya sebelum kita melakukan RJP neonatus, kita harus mempertanyakan 3 hal terlebih dahulu. Yang pertama, apakah bayi itu lahir secara normal atau tidak? Yang kedua, kita juga bertanya apakah bayi itu bernafas secara spontan atau dia tuh menangis. Yang ketiga, apakah tonus otot itu kuat atau tidak. Nah, kalau bayi itu semuanya tidak ada gangguan sama sekali, berarti tidak usah bayi tidak mengalami apa-apa. Nah, hanya kita berikan kehangatan pada bayi, terus habis itu kita bedongin bayi. Sebelum itu kita bersihkan bayi. Nah, apabila ada lendir yang di dalam hidung gitu dan mulut, bisa kita suction terlebih dahulu untuk membersihkan jalannya pernafasan dan mulut bayi. Habis itu kita beri stimulus, lalu kita bedong bayi. Habis itu kita hangatkan di infant warmer. Tetapi kalau salah satu di situ ada yang tidak, maksudnya tidak di sini itu mengalami gangguan salah satunya, nah itu kita otomatis akan melakukan RJP neonatus. Nah, habis itu hal apakah sih yang pertama harus kita perhatikan saat RJP neonatus? Nah, jangan lupa kita harus tadi ya, infant warmernya sudah kita hangatkan, otomatis untuk memberikan kehangatan pada bayi. Yang selanjutnya adalah berikan jalan nafas pada bayi. Jadi otomatis kan di sini ada sumbatan di bagian hidung dan mulut. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah dengan bayi ini di suction terlebih dahulu di bagian mulut ya. Di bagian mulut, apakah di situ biasanya tuh bayi kan menelan kayak ini darah ataupun cairan ketuban. Nah, itu kita bersihkan dulu di bagian mulut. Nah, kalau sudah tidak ada, lanjut kita ke bagian hidung sebelah kiri. Nah, dari suction kiri, habis itu di bagian kanan.
Nah, sudah selesai. Kalau sudah selesai di bagian hidung kanan dan kiri dan mulut, otomatis sudah tidak ada lagi. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita rangsang nih di bagian kaki. Nah, di sini kita rangsang, namanya adalah rangsangan taktil. Nah, rangsangan taktil ini kita menyentil-nyentil. Nah, seperti ini. Disentil-sentil. Nah, udah disentil-sentil, habis itu kita evaluasi dari awal tadi sampai akhir ini rangsangan di bagian taktil. Nah, kita tuh rangsang di bagian saturasi oksigen, lalu dari warna kulit. Nah, habis itu jangan lupa kita dengarkan denyut jantungnya. Nah, kita dengarkan selama 66 dikali 10 detik. Nah, dengarkan ya. Sudah. Apabila di sini apabila heart rate-nya itu di bawah 60, kita harus lakukan yang namanya VTP atau ventilisasi tekanan positif. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan supaya nafasnya bisa lebih teratur seperti itu. Nah, VTP ini kita menggunakan back and face mask ya. Ini. Nah, ini alat tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini tuh kalau bayi Atrium itu menggunakan oksigen 21% atau sama saja dengan udara biasa seperti itu. Lalu saat kita melakukan ini VTP, kecepatannya 40 sampai 60 kali per menit. Nah, habis itu sebelum kita melakukan ini VTP itu, kita lihat di bagian ini penggelembungnya apakah terjadi kebocoran atau tidak. Nah, terus masker di bawah untuk menutup mulut dan hidung ini di sini tuh harus pas ya, tidak boleh kebesaran atau tidak boleh kekecilan, agar saat kita memberikan VTP ini maksimal seperti itu. Nah, yang pertama kita di bagian mulut seperti ini. Nah, disungkupkan bagian mulut. Nah, membentuk huruf C. Jari yang satu, nah, untuk huruf C seperti ini. Dan yang satu ini untuk rahangnya ini ditahan. Dan yang satu membuka mulut. Nah, habis itu kita saat memberikan VTP ini, kita harus memompanya itu harus ada iramanya. Nah, pompanya itu sini. Pompa, lepas-lepas. Pompa, lepas-lepas. Nah, pompa lepas-lepas ini dilakukan selama 30 detik. Nah, habis 30 detik ini kita lakukan, nah, kita evaluasi lagi. Nah, kita dengarkan selama yang tadi. Nah, sudah kita evaluasi apabila denyut jantungnya itu sudah 10 kali per menit, 100 kali per menit, kita berarti VTP ini tadi berhasil. Tetapi karena di sini masih kurang dari tersebut, kita harus lakukan VTP yang selanjutnya. Dan kalau tadi berhasil, jadi itu kita harus hentikan VTP lalu dipindahkan di ruang pasca resusitasi seperti itu. Lalu kalau tadi gagal, maksudnya VTP-nya itu kurang dari 100, nah kita tuh melihat, kita observasi nih. Nah, mungkin tindakan tadi itu mungkin kurang tepat. Nah, jadi kita harus memperbaiki lagi. Nah, jadi kita perlihatkan supupnya ini apakah sudah pas dengan mulut atau tidak. Nah, habis itu jangan lupa posisikan leher ini adalah semi ekstensi. Nah, habis itu
kita lihat di bagian mulut, hidung, kanan dan kiri apakah masih ada lendir atau tidak. Nah, kalau masih ada lendir, maksudnya yang kayak cairan darah ataupun cairan ketuban, nah kita suction terlebih dahulu di bagian mulut, hidung kanan dan kiri. Kalau sudah, nah kita baru buka, masukkan. Nah, seperti ini. Disungkukan. Nah, disitu kita yang seperti yang kayak tadi, buka di bagian mulut. Habis itu tekanannya kita naikkan. Tenang saja, kalau tekanannya dinaikkan ini tidak akan merusak di bagian paru-paru, karena set ini tuh sudah diset sudah diset secara baik untuk si bayi. Nah, seperti yang tadi, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Nah, ini dilakukan selama 30 detik. Nah, sudah 30 detik, habis itu kita observasi lagi. Kita menghitung. Nah, di sini karena sudah, tetapi karena apabila ini hadirnya belum sampai 100 kali per menit, nah berarti kita harus melakukan RJP pada bayi. Nah, seperti ini. Tetapi kita tidak bisa sendirian saat melakukan ini, kita harus dibantu oleh teman kita. Baik, ini akan dilakukan kompresi dada. Nah, saya dibantu dengan teman saya karena saat melakukan tindakan ini tidak mungkin sendirian. Nah, jadi hal yang harus kita perhatikan, nah kita jangan lupa tadi posisi leher semi ekstensi. Habis itu kita akan melakukan kompresi dada. Nah, kompresi dada ini dilakukan menggunakan 2 ibu jari. Dan jadi seperti ini. Ini terus dipasang. Nah, seperti ini ya. Lalu kompresi dada ya. 1 2 3 pompa lepas-lepas. 1 2 3 pompa lepas-lepas. 1 2 3 pompa lepas-lepas. Nah, itu dilakukan selama 30 detik. Nah, setelah 30 detik kita mengobservasi di bagian. Nah, kalau sudah diobservasi, nah hadirnya masih kurang dari 100. Nah, kita bisa lakukan tindakan kompresi dada. Sekarang karena hadirnya itu belum sampai 100 kali per menit, jadi kita akan memasangkan yang namanya endoterapi group. Nah, di sini ukurannya ini sudah disesuaikan. Nah, di sini ukurannya adalah ukuran 3. Lalu kita harus siapkan yang namanya laryngoscope. Nah, ini berfungsi untuk kita melihat di bagian sini untuk menyenteri seperti itu. Lalu sebelum kita tindakan, kita harus memposisikan bayi terlebih dahulu. Seperti ini kita posisikan. Lalu yang laring ini tuh kita di bagian kiri dan endotelnya di bagian kanan, pegangnya. Lalu kita pastikan ini sudah menyala ya. Nah, kita buka. Ini buka nih, dibuka. Nah, habis itu ini kita masukkan. Nah, masukannya ini tuh sudah ada ukurannya ya. Tadi sudah diukur. Nah, ini ukurannya 9. Lalu, tetapi sebelum itu kita melihat dulu di situ. Nah, kita masukkan di bagian faringnya. Nah, lihat di situ ada V, seperti V terbalik. Nah, itu kita masukkan ya. Masukkan. Sudah semua dimasukkan nih, sudah dimasukkan. Ini sudah dimasukkan. Lalu jangan lupa kita fiksasi. Nah, ini sudah difiksasi. Nah, sudah difiksasi. Lalu kita lakukan seperti yang tadi. Nah, ini selangnya. Ini ada seperti selangnya di sini nih.
Ini ada dikaitkan. Nah, saya akan mulai melakukan RJP. 1 2 3 pompa lepas. 1 2 3 pompa lepas. 1 2 3 pompa lepas. Nah, ini itu dilakukan selama 30 detik. Nah, habis itu kita observasi lagi nih. Nah, observasi lagi. Tapi sambil ini dilakukan VTP pompa lepas. Ini pompa lepas sambil kita dengarkan. Pokoknya ini harus dilakukan ya. Nah, kita sudah hitung kalau hadirnya kurang dari 100. Nah, kita akan melakukan pemberiannya. Kita ini ada obat epinefrin. Karena tadi hadirnya kurang dari 100, jadi kita akan memasukkan namanya obat epinefrin. Nah, obat epinefrin ini dikasih itu, ini dosisnya itu 0,1 sampai 0,3. Nah, ini pemberiannya itu bisa melalui ETT yang tadi di sini yang saya sudah pasang di sini, dan juga atau enggak di ulkus di sini di umbilikus kateter. Tetapi karena belum di sini belum ada, jadi kita akan masukkan lewat pasang ini. Nah, yang tadi kan sudah dipasang nih. Nah, lalu kita akan masukkan lewat sini. Ini sudah tadi ya, obat epinefrin dilarutkan dengan obat bukan obat, namanya itu NS ya. Nah, ini tuh obat epinefrin 0,1. Nah, ini kita harus sampai 10 cc. Ini kita masukkan setengahnya aja atau 0,5 ya. Nah, kita masukkan nih, dibikin semeter. Nah, kita masukkan. Nah, lalu kompresinya kita pasang. Nah, lalu kita nge-RJP lagi. 1 2 3 pompa lepas. 1 2 3 pompa lepas. 1 2 3 pompa lepas. Nah, sudah, ini dilakukan selama 30 detik ya. Habis itu kita observasi lagi. Kita observasi seperti yang tadi ya. 10 kali 6 kali 10. Ini detik maksudnya. Lalu habis itu kalau tadi ini masih ya, ini tadi walaupun kita dengarkan, tetapi kita harus ini ya, tetap saja di VTP ya. Nah, pompa lepas. Nah, kalau tadi kita dengarkan hadirnya sudah sampai 100, kita hentikan di bagian RJP-nya, di bagian kompresi dada. Tetapi kalau belum, kita lakukan pemberian obat epinefrin ini 3-5 menit yang akan datang. Lalu kalau tidak ada, ini tetap dipompa ya, maksudnya di VTP. Kalau tidak, berarti kita harus hentikan di kompresi dada. Lalu kalau kita sudah hentikan kompresi dada, otomatis sudah ya. Nah, bayinya ini bisa dengan menggunakan ini di pompa lepas ini bisa menggunakan diganti dengan ventilator, atau sehingga saat di pemberian oksigen ini lebih teratur, maksudnya lebih sudah disetting dengan baik, karena ini untuk memberikan jalan nafas agar lebih adekuat seperti itu. Baik, sekian video dari saya, evaluasi apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.